Oke, ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Kali ini saya akan membuat alat flashing pipa kapiler yang pipa kapiler itu buntu. Sekali kita membuat alatnya seperti ini. Kita yang dibutuhkan saja hanya pipa 3/16 yang pertama, yang keduanya pipa 1/8 ya. Dan selanjutnya ini thinner ya, thinner biasa saja. Dan filter juga kita butuhkan. Ini pipa filter yang bawaan kulkas ya. Dia sini sangat tebal sekali kalau filter bawaan kulkas. Dan ini juga 3/16 pentil, dan pipa-pipa ini 1/8 untuk shocknya ya. Di sini saya siapkan untuk shock dan pentil juga. Lihat, untuk peralatannya yang dibutuhkan adalah ini aja, hanya peralatan alat las saja. Kita lanjut untuk memotong ini ya, nanti kita lanjut untuk memotongnya, tetapi cara memotongnya jangan sampai patah. Lihat, kita lanjut. Kita hanya untuk memotong ini hanya nanti tujuannya untuk memasang pipanya dan sekaligus untuk membersihkan. Kita potong lepas di sininya ya. Oke, cara memotongnya kita jangan sampai patah ya. Jadi sedikit-sedikit saja, sampai tinggi-tingginya saja. Setelah itu baru kita lanjut menggunakan tang supaya lubangnya rapi hasilnya. Lihat di sini, supaya tidak ada kebuntuan. Nah, seperti itu cara memotongnya. Ya, seperti ini. Ini tujuannya untuk membersihkan serbuk-serbuk yang ada di dalam sini ya, tujuannya. Jadi serbuk ini jangan sampai terbuang juga. Fungsinya untuk membersihkan nanti sirkulasi yang ada di kapiler supaya thinner ini, kotoran-kotoran dia tidak masuk ke kapiler ya. Jadi saya hanya membersihkan serbuknya saja, tidak mengeluarkannya seperti ini. Kita bersihkan menggunakan thinnernya thinner biasa saja. Kita kocok-kocok lagi. Oke. Kemungkinan ini sudah bersih karena sudah ada bunyi-bunyi di dalam filter ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk memasang pipa-pipanya. Pipa-pipa ini saya pasang pipa 3/16 karena supaya masuk aja ke filternya seperti ini. Ini fungsi pipa dalam ini saya untuk hanya untuk shock saja. Lanjut lagi, kita pasang buat untuk yang menuju ke kapilernya nanti seperti ini. Kita bikinkan shock karena sangat besar sekali ya, tebal. Jadi saya menggunakan 1/8 untuk pipanya seperti itu. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Lihat hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk pengelasan juga. Ini yang pipa-pipa yang saya pasang ini hanya sebagai shock-shock saja ya, dan nantinya dipergunakan untuk sebagai shock. Kita lanjut. Nah, sekarang cara mengelasnya seperti ini ya. Kita mengelasnya di bagian filternya saja. Nanti hasilnya akan sangat rapi kalau kita bagian filternya, gelasnya. Setelah panas, kita tempelkan ininya ya, pakan lasnya kita tempelkan. Nanti dia akan rapi sendiri seperti ini. Ya. Jadi tidak usah membolak-balik filter. Kita tempelkan lagi. Nanti sampai ke bawah dia akan rapi. Yang kita panaskan filternya bukan di pipanya. Lihat ya, lihat di sini hasilnya sampai ke bawah dia rapi. Lihat ya. Tidak ada benjolan ataupun ya, tidak ada yang istilahnya nggak merata, semuanya merata ya. Sekarang kita lanjut untuk pengelasan bagian shock dalam untuk menuju ke kondensor ataupun pipa ke pipa 1/8. Kita bersihkan dulu seperti ini supaya lebih enak dilihat. Lihat ya. Nah, sekarang kita ambil secukupnya saja untuk pipa 3/16 nya, pipa kecilnya. Ambil secukupnya saja karena ini hanya untuk shock saja ya, shock dalam, supaya lebih memperkuat dan supaya lebih memudahkan untuk penyambungan. Lihat, saya hanya membutuhkan seperti ini. Perkiraan berapa senti ini saya nggak mengukurnya, pokoknya intinya secukupnya saja lah ya. Nah, lihat, saya hanya membutuhkan untuk shock dalam saja untuk memasang pipa 1/8 nya di sini. Oke, kita lanjut lagi untuk pengelasan. Untuk pengelasan, kita mengelasnya di bagian filternya lagi, karena kalau kita mengelas di bagian pipanya nanti malah pipa akan kalah ya. Kalau kita mengelas di bagian filter, maka nanti pipanya akan ya seperti itu saja bentuknya, dan hasilnya pun sangat merata ya.
Kita usahakan pembuatan alat ini untuk serapi mungkin di sini ya, seperti ini. Kita balik dulu supaya lebih yakin di bawahnya agar lasan merata ya dengan sempurna. Nanti fungsi ini sangat manjur sekali, sangat ya dijamin lah ya, dijamin untuk membersihkan pipa kapiler yang buntunya sangat parah. Bisa menggunakan alat ini. Diperhatikan cara proses pembuatannya supaya tidak bingung nantinya. Masalah ukurannya, masalah pengelasannya supaya tidak bingung. Perhatikan saja. Kita dinginkan dulu sejenak. Seperti ini menggunakan lap basah agar kita bisa mengelas yang lainnya. Sekaligus membersihkannya ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan setelah ini bersih, kita lanjut nanti untuk pengelasan selanjutnya bagian ventil ataupun pipa 3/16 untuk menuju ke kapiler ya, kapiler. Ya, di sini hasilnya seperti ini nanti. Dan kita patahkan yang bagian sini. Pipa yang satunya kita patahkan saja seperti ini. Kita untuk memasang ventil di sini. Lihat. Kita patahkan saja seperti ini. Oke. Jangan sampai lubangnya tertutup ya. Karena tujuannya untuk memasang ventil dan nanti tujuannya untuk memasukkan towzone ataupun thinner bensin. Kita bisa lewat sini memasukkannya. Kita las untuk pemasangan shock, untuk pemasangan ventilnya kita las seperti ini. Oke. Usahakan ngelasnya serapi mungkin. Di sini saya hanya sedikit saja, lihat. Untuk mengelasnya tidak usah lama-lama. Dan lihat bawahnya, kalau sekiranya masih meragukan, kita las lagi. Jadi bersihkan dulu. Pastikan tidak ada kebocoran ya. Karena nanti ini sangat berfungsi sekali untuk menampung angin udara ya. Menampung towzone juga. Setelah itu lanjut kita pemasangan ventil seperti ini. Jadi agar cepat merata hasil lasan kita menggunakan borak seperti ini. Tujuannya agar cepat merata saja hasil lasan kita ya. Lihat. Oke. Kita dinginkan lagi sebentar. Nah, lihat hasilnya. Dia merata sampai ke bawah. Lanjut kita memasang pipa 3/16-nya, pipa kecilnya. Ini saya pasang di sini. Jadi fungsinya itu, fungsi pipa besarnya itu kan hanya sebagai shock saja ya, lihat. Nah, jadi seperti ini. Seperti biasa, ngelasnya nggak usah besar-besar apinya, sedang saja. Karena ini pipanya sangat tipis. Jadi menggunakan api kecil juga, menggunakan api sedang saja, dia sudah merata ya hasil lasan kita. Lihat di sini. Kita ademkan lagi, kita dinginkan lagi, periksa lagi ataupun cek lagi untuk hasil lasannya. Kalau masih belum ya kita ulangi lagi lasnya sedikit saja, tidak usah lama-lama, tidak usah banyak-banyak. Lihat seperti ini, kita hanya tempelkan sedikit dan hasilnya langsung merata. Dan usahakan filternya dengan keadaan bersih, tidak ada oli-oli yang menyumbat ya. Usahakan. Saya keringkan. Lanjut kita akan mewarnainya dulu ataupun memiloknya. Saya menggunakan pilok hitam saja, pilok yang seadanya. Setiap saya menggunakan pilok ya seperti hitam saja ya warnanya, karena adanya pilok hitam. Ini pilok ini biasa saya gunakan untuk mengecat kompresor yang sudah karatan, yang sudah berkarat. Kita pilok seperti ini supaya terlihat istilahnya enak dipandang, tidak berantakan. Nah, seperti ini ya. Usahakan rapi cara memiloknya. Rapi tapi tipis, tidak usah tebal-tebal, karena supaya cepat kering ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Untuk pipa yang ini ya, yang besar ini kita hubungkan ke pipa tekan bagian kompresor. Di sini kita hubungkan, kita las ke pipa tekan bagian kompresor, dan di sini kita masukkan metil ataupun masukkan towzone. Setelah itu kita tutup menggunakan ventil. Nanti dia tertampung di sini untuk metilnya ya. Towzone-nya kita tertampung di sini dan nanti tertekan menuju ke pipa kapiler lewat sini. Nanti oli yang ada di pipa kapiler akan terbuang habis dan pipa kapiler pun akan bersih, tidak usah diganti lagi.